Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, dan juga nikmat-nikmatnya, sehingga dengan hal itu kita mampu atau dapat membantu kita untuk menjalankan amalan-amalan soleh hingga detik ini, khususnya di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam marilah kita terus haturkan kepada baginda kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih yang di malam ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah pesan, sebuah nasihat atau sebuah wasiat yang agung yang disampaikan oleh seorang atau manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah baginda kita, baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana wasiat ini beliau sampaikan kepada kita semua melalui sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tahbuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Yang mana jemaah sekalian, ada 3 wasiat yang mana jika kita mengerjakannya, melaksanakannya, maka insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Adapun nasihat yang pertama jemaah sekalian adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ini merupakan pesan yang agung, pesan mengajak kepada ketakwaan, pesannya Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalam Al-Qur'an Allah senantiasa mengingatkan kepada kita agar kita bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala juga berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami berikan kitab-kitab sebelum kalian dan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita bertakwa kepadanya dengan sebaik-baik takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang mana menurut Ibnu Mas'ud, makna haqqa tuqatih adalah ayyuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Engkau mentaati Allah sehingga tidak mendurhakainya. Engkau mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melupakannya, dan engkau mensyukurinya sehingga tidak mengkufurinya. Adapun menurut sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, haqqa tuqati adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wa qalilun wa ridha bil qalil wal istidadu fi yaumir rahil. Wal al-khaufu bil jalil, engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Wal amalu bit tanzil, dan beramal sesuai apa yang diturunkan, yakni sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. War ridha bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Wal istidadu fi yaumir rahil, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Adapun definisi takwa jemaah sekalian, di antara definisinya adalah antaja'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Engkau berusaha untuk membuat benteng, untuk membuat perisai antara dirimu dan juga azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dan dengan cara engkau mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan jangan sampai jemaah sekalian kita menjadi
yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Dan jika mereka dikatakan atau diajak agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berpaling dengan kesombongan atas dosa-dosa mereka, maka pantaslah bagi mereka neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Wa na'udzubillahi min dzalik, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut. Adapun keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa, jemaah sekalian, di antara banyak keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Setidaknya ada 5 keutamaan bagi orang yang bertakwa. 3 keutamaan ia dapatkan di dunia dan 2 keutamaan yang ia dapatkan di akhirat. Yang pertama, jemaah sekalian, adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibukakan pintu-pintu dari setiap masalah yang dimilikinya. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangkanya. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dimudahkan setiap urusan-urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, akan diampuni dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan pahala-pahalanya. Maka itu jemaah sekalian, pesan yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Senantiasa menghadirkan rasa muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah jemaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kita pandang dan apa-apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, baik ketika kita sendiri, baik ketika kita berada di keramaian maupun di tempat-tempat yang orang lain tidak mengenal kita. Karena jemaah sekalian, sebagian orang itu merasa malu untuk melakukan sebuah kemaksiatan di hadapan manusia dibanding di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua jemaah sekalian adalah wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, niscaya ia akan wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Kita sebagai manusia pasti akan terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, tapi Nabi SAW menganjurkan kita agar kita bertobat dan melaksanakan amalan-amalan saleh. Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Maka jemaah sekalian, marilah kita menjaga salat 5 waktu kita, yang mana Nabi SAW mengibaratkan orang yang menjaga salat 5 waktu seperti orang yang di depan rumahnya ada sungai dan ia mandi 5 kali sehari di sungai tersebut, maka sudah pasti tidak ada kotoran, tidak ada noda yang berada di tubuhnya. Begitu pula dengan salat, ia akan menghapuskan keburukan-keburukan kita. Kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan, Nabi SAW bersabda, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian jemaah sekalian, qiyam Ramadan, salat tarawih jemaah sekalian di bulan suci Ramadan. Nabi SAW bersabda, man qama ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam Ramadan atau salat tarawih dengan iman dan penuh harap, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya sebelumnya. Kemudian berbakti kepada orang tua. Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'das sidqil ladzi kanu yu'adun. Ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya menyebutkan akan bakti dan doa untuk kedua orang tua, Allah kemudian menyebutkan di ayat setelahnya, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu. Mereka adalah orang-orang yang kami terima amalan-amalan
baik mereka, wa natajawazu an sayyi'atihim, dan kami maafkan kesalahan-kesalahan mereka, fi ashabil jannah, dan kami jadikan mereka penghuni-penghuni syurga, wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, dan itulah janji kami yang benar yang kami janjikan kepada mereka. Kemudian jemaah sekalian, santuni fakir miskin, santuni anak yatim, bersilaturahmi dan lain sebagainya jemaah sekalian, yang mana semua amal-amal kebaikan pasti akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian pesan yang ketiga jemaah sekalian, pesan yang terakhir adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak ini jemaah sekalian yang menghiasi diri seorang hamba, dan dengan akhlak ini pula lah yang mengangkat derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah sendiri yang memujinya, wa innalaka la'ala khuluqin azim. Di ayat lain Allah Taala berfirman, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan qalizal qalbi lan faddu min haulik, yang mana di ayat ini menjelaskan dengan rahmat Allah dan budi pekerti atau akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengannya itu hati-hati orang-orang musyrik luluh dengan budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya Islam itu dapat diterima di tengah-tengah mereka. Maka jemaah sekalian, jika ingin dicintai oleh manusia, maka milikilah hati akhlak yang baik. Suatu ketika seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan akan tetangganya, yang mana tetangganya ini ibadahnya luar biasa, akan tetapi akhlaknya terhadap tetangganya sangat buruk, menyakiti tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya finnar", tempatnya di neraka. Dan sahabat ini melanjutkan bahwa ia juga memiliki tetangga yang ibadahnya biasa-biasa saja, akan tetapi ia baik terhadap tetangganya yang lain, baik hubungannya dengan tetangganya yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya fil jannah", tempatnya di syurga. Hal ini tidak mengecilkan amalan-amalan saleh, akan tapi kesolehan yang sempurna adalah salihun ma'a rabbih wa salihun ma'a ghairihi, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan baik hubungannya dengan sesamanya. Di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin nafasallahu anhu, man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu qurbatan min qurabil akhirah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al 'abdu fi auni akhihi." Yang mana Allah Taala akan menolong hambanya selama hamba tersebut mampu atau tetap menolong hamba atau saudaranya yang lain. Maka dari itu jemaah sekalian, jadilah bermanfaat bagi orang lain apapun itu, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan, dan jangan sampai kita menjadi orang yang membuat orang lain itu terganggu dengan perbuatan atau ucapan-ucapan kita. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.